Halo semuanya, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama sini guys. Di hari Jumat ini gue masih melanjutkan game Harvest Moon Back to Nature ya guys. Yang kemarin tuh di hari Senin udah gue upload juga. Ada hari biasa aja sih, gue nggak ngapa-ngapain, cuman ya ngurus biasa aja guys. Dan hanya ada ini tuh apa guys, hot house. Ya hot house tuh sepertinya enggak deh, hot house belum ya. Tunggu. Oh, enggak ada apa-apa doanya. Berarti enggak ada apa-apa hari pertama Gods kerja kalau nggak salah ya. Iya deh, kalau nggak salah itu deh. Iya, betul. Nah, sekarang tuh ada ulang tahunnya Mei guys. Di tanggal 26 musim winter tahun kedua ya kalau dari gamenya ya guys. Terus sekarang tuh udah di tanggal berapa guys sekarang guys? 5 Desember berarti ya. Hari Jumat. Betul, 5 Desember 2025 guys. Ya, episode sebelumnya ada tentang ulang tahun, enggak sih. Ya, kalau nggak salah tentang Gods pertama kerja kalau nggak salah. Ya, betul. Karena kan gue minta itu tanggal 23 musim winter, 24-nya ada festival, nah 25-nya dia baru bekerja, guys. Betul. Dan sekarang 26 itu ada ulang tahunnya Mei. Gue baca dulu rinciannya tentang Mei sedikit ya, guys. Tapi tunggu deh, kita tanya dulu Popuri ya. Kira-kira apakah ada kalimat baru atau tetap, guys? Sebelumnya tuh kalimatnya tuh kalau editnya tuh lucu ya tentang My Boy itu dia guys. Tunggu. Hehe, lucu ya sama guys. Jadi ya itu deh, jadi mulai dari kemarin tanggal 23 sampai mungkin tahun depan mungkin guys. Gue nggak tahu juga sampai kapan. Pastinya ada ini tuh apa udah bisa lepas dari Popuri mulai tahun depan. Biasanya udah bisa jalan, dan jalannya itu biasanya dekat pintu kamar dan mau dekat dapur biasanya guys, di sekitaran situ ya. Sekarang musim lagi hujan guys, kebetulan lagi turun hujan nih, jadi gue nggak keluarin deh anjing sama kudanya ya, gue simpan aja dalam ruangan ya guys, biar aman aja. Oke, gue baca dulu tentang Mei ya guys. Mei itu tanggal 26 musim dingin atau winter. Dia adalah cucu perempuan dari kakek Barley, betul. Tempat menemuinya tergantung jauhnya permainan. Jadi kalau kalian ingat guys, berapa ya, udah lama sih, sekitar tahun lalu kalau nggak salah, kalau kalian inget tuh ada peristiwa Mei hilang dan harus gue cari, dan ternyata dia ada di dermaga tempat pemancingan di pantai guys. Ya hanya itu aja sih kalau nggak salah peristiwanya. Betul. Iya, dan terakhir tuh kalau nggak salah diurus sama mau ngajak main gue, tapi karena gue sibuk jadi diurusnya sama siapa tuh, Pastor Carter ya, atau ya pendeta di sana ya, pendeta di sini apa, Mineral Town ya tuh. Nah, balik lagi ke Mei guys. Mei itu suka menerima telur rebus pak, kaleng dan sepatu tuh hasil memancing, bunga, resep yang ditemukan dalam botol saat memancing di laut, dan tidak sukanya tulang ikan dan juga biji. Pasangannya Stu. Stu itu cucunya dari nenek Ellen atau adiknya Ellie guys. Yang Ellie itu Ellie-nya kerja di klinik, nenek Ellen yang selalu diam di kursi goyang itu guys. Iya, itu aja sih tentang Mei ya, sedikit aja, hanya sedikit guys ya itu deh. Nanti karena kalau kalian ingat juga guys, tahun lalu tuh waktu ulang tahun Mei di tahun pertama musim winternya tanggal 26 juga, gue kasih telur rebus pak, dia menolak guys, katanya dia cuman pura-pura suka aja. Dan coba sekarang gue akan kasih bunga, apakah dia menerimanya atau masih sama seperti tahun lalu guys. Kalau kalian inget ya, bisa cek aja deh video, pokoknya musim winter tanggal 26 guys, tahun lalu ya. Bulan apa sih gue lupa juga, pokoknya udah agak lama guys ya. Iya. Dan kemarin juga guys katanya ada yang bilang tolong kalau main game ini tuh jangan sampai di-cheat. Dan kalau kalian lihat dari episode awal, gue tuh nggak pernah di-cheat sama sekali guys. Makanya kalian kalau misalkan sekarang emang udah besar nih rumahnya, bangunannya, tapi kalau kalian ngikutin dari pertama, atau kalian bisa cek aja video paling pertama tuh guys, itu gue bener-bener di satu petak aja rumahnya guys. Bener-bener satu ruangan aja, cuman ada TV, meja makan, kasur, dan tempat ini tuh cheese ya, atau tempat penyimpanan barang. Iya, cuman ada segitu aja. Sekarang udah besar nih, ini udah yang benar-benar maksimal. Dan nanti kalau misalkan apa tuh, rumah kaca atau hot house udah selesai rampung dibangunnya, pasti bangunan gue sepenuhnya akan 100% guys, karena sekarang masih 80% ya.
Kalau bisa hotel sudah selesai, pasti otomatis akan masuk 100% bangunannya ya. Kalau untuk main gamenya sih gue tuh masih sekitar 60% kalau nggak salah ya. Iya itu sih guys. Jadi gue tuh memang anti banget menggunakan cheat ya kalau di sini guys. Memang sangat mudah sih guys. Kalau mau cheat aja tinggal kalian download aja apa tuh BIOSnya, tahu cheatnya gitu, kodenya kalian download aja terus save atau masukkan ke dalam game ini. Bisa tuh guys, bisa uangnya maksimal, pakan nggak habis-habis, pakan sapi, pakan ayam. Cuman yang gue ini kan ini bener survival ya, bener-bener hidup ya guys, kehidupan ya. Jadi bener-bener ngumpulin dari nol guys, dari nol sampai sekarang tuh udah kayaknya pendapatnya kalau dihitung-hitung tuh udah hampir 200-300 ribu sepertinya guys, 300 gold mungkin ya. Betul, tapi 300 ribu gold. Tapi nggak tahu juga sih, karena yang paling banyak menguntungkan tuh di musim fall, karena musim fall itu harga tanamannya kalau udah mulai panen itu sangat menguntungkan guys, sangat banyak sekali hasilnya ya. Hasil uangnya bisa sehari itu sampai 5.000 bisa guys, sehari 5.000. Pada saat cek ambil bisa 5.000 tuh. Dimulai dari jamur, travel ya, pokoknya banyak deh, nanti kita lewati lagi di musim fall tahun ketiga ya guys. Betul, itu sih makanya gue juga memang tidak mau dan tidak ingin juga ya menggunakan cheat, biar benar merasakan gitu betapa susahnya mengumpulkan uang, dan memang benar susahnya guys. Betul, gue pun kan membangun alat-alat apa tuh yang dibuat tuh mayonnaise cheese maker, terus mayonnaise maker dan juga yarn ball maker tuh itu sangat susah. Oh, ngomong-ngomong yarn ball maker guys, yarn ball maker, gue ingat seharusnya diambil hari ini bisa guys, cuman karena ada ulang tahunnya Mei, jadi gue gak mau barengan aja. Jadi nanti deh di minggu depan di hari Senin, kalau dari gamenya di hari Jumat ya, akan gue ambil tuh yarn ball makernya atau pembuat wall ya. Betul, itu bisa nanti bisa diambil guys tanggal 27 deh kalau dari gamenya berarti ya. 27 gak sih? Tunggu, oh betul ya, 20 ya, betul 27 hari Jumat. Ya itu sih guys, seru sih, seru. Dan ya itu aja sih guys penjelasannya hari ini ya, dan gue langsung masuk lagi ke gameplaynya lagi ya guys. Nah sekarang tadi karena gue udah selesai dari kandang ayam selesai, kandang sapi selesai, dan kuda juga udah selesai. Karena di luarnya hujan, jadi kuda sama anjingnya nggak gue keluarkan ya dari kandang atau dari dalam rumah ya. Anjingnya tetap dibiarkan dalam rumah dan kudanya pun tetap dibiarkan dalam kandang gitu guys. Ya untuk pakan-pakan dan disikat tadi semua udah, sapi terus ayamnya udah diambilin semua butir telurnya, udah juga diisi pakan dan udah diajak main juga tadi sebentar ya guys. Ya cukup tunggu. Sedangkan Mei itu atau rumahnya kakek Barley atau Yodel Ranch biasanya bukan itu sekitar jam 10-an guys. Tunggu, tapi sekarang jam 8. Oh sebelum ke sana guys, sebelum menuju rumahnya kakek Barley, kita ke supermarket aja dulu guys, seperti biasa aja. Beli minyak, tepung, terus bubuk kari, bola nasi dan juga roti ya. Ya beli, tunggu tasnya tuh ada Gods mulai bekerja lagi ya guys, berarti ini hari kedua ya. Hai, kerjaannya berjalan dengan baik, siap, jalankan dengan baik ya Gods, biar hasilnya maksimal guys. Ya karena ini belum, kalau sekarang gue jam 9 langsung menuju Yodel Ranch, otomatis belum buka guys, karena Yodel Ranch itu bukannya jam 10 siang, awal bukannya itu sampai jam 3 sore ya. Kalau pakan ayam dari jam 12 atau jam 11 siang hingga jam 4 sore, jadi sama-sama aja sih waktunya, cuman kakek Balai itu lebih duluan buka dan lebih duluan tutup, sedangkan apa tuh bukan Yodel Ranch, Poultry Farm atau pakan ayam tuh tempat membeli ayam yang dimiliki sama Popuri atau ibunya yang Lilia itu guys. Dia itu bukannya dari jam 11 siang sampai jam 4 sore. Jadi bedanya cuma 1 jam. Tapi sama sih range waktunya ya. Iya, sama-sama aja guys, sekitar 5 jaman mungkin ya. Ya, sama-sama 5 jam sih guys. Ya, jadi sama aja waktunya, cuman beda aja jarak waktu dan tutupnya. Waktunya sama aja, range waktunya guys. Oh, Zack ada di sini, tapi karena nggak ada acara apa-apa, pasti Zack akan ngambil barang sih sore ini. Tapi sepertinya gue nggak akan sampai malam guys, nggak akan sampai Zack datang mungkin ya, nggak tahu deh, kita lihat nanti aja ya.
Kita coba aja, ini roti terakhir selesai guys. Dan tasnya penuh gak sih? Oh iya dong, penuh guys tasnya guys. Nanti deh bunganya gue tuker aja di genggaman tangan, dijadiin bunga guys. Dan roti kita masukin dalam tasnya ya. Ya karena gue akan coba kasih bunga guys. Karena tahun lalu kalau kalian ingat juga ada, gue tuh pernah memberikan hadiah ulang tahunnya telur rebus pak. Dan Mei itu sangat tidak suka, katanya cuma berpura-pura suka aja guys. Jadi ya sayang deh ya, ini hampir jam cukup nih guys, jam 10 nih udah otomatis pasti udah ada. Dan biasanya kalau jam 10 ini polisi Haris dong baru keluar kan, betul kan gue bilang. Jam 10 biasanya polisi Haris udah baru keluar di dalam rumahnya kakek Barley dan pindah ke rumahnya Gods guys. Oke, gue coba tunggu, ini bunga satu-satunya guys, gue takutnya kebuang. Kita ikuti sang arah Mei, kemana nih arahnya nih? Tuh. Nah, dia kan beda arah lagi kan, makanya gue tuh di sini aja guys. Tunggu sampai dia muter balik. Kita coba kasihkan bunga ini. Apa responnya guys? Oh makasih, aku punya hadiah dari ibu juga, meskipun aku sangat berharap dia mengunjungiku. Iya deh itu gak, tunggu. Oke, cuacanya buruk, aku tak bisa main di luar bila begini. Iya, kamu diam aja dalam rumah ya. Gue cek belakang ini guys, iyalah kosong karena kan nggak bisa nanam juga. Iya sih gue ya bener-bener nggak bisa nanam ya guys, betul kan, gue juga gak bisa nanam karena tertutup oleh salju ya guys. Oke, selesai. Tadi gue udah kasih Mei, jadi udah selesai guys. Tugas gue, rencana gue hari ini telah berjalan lancar. Tunggu, untuk pakan 29. Coba kita coba guys, 29 berarti gue harus membeli 81 mungkin ya. Coba deh. Tunggu, ini masih setengah 11. Coba pasti ditutup nih. Oh bisa deh guys, tapi coba. Apakah bisa pesan? Kan terbukanya itu jam 11. Well, belum bisa guys. Ini kalau kalimatnya seperti ini belum bisa. Iya, karena belum jam 11. Oke, berarti nanti aja deh gue beli pakan ayam, karena ternyata gue cek sisa 29. Kalau dipakai besok berarti sisa 19. Jadi masih cukup lah guys. Masih bisa lah, masih banyak ya. Ya, itu aja sih guys. Selesai di luar dan gue akan coba membereskan beberapa pangkal kayu yang ini guys, yang udah lapuk ya. Gue akan hancurkan dan nanti kalian lihat akan udah jadi, tapi sepertinya gak akan keburu guys. Iya, karena terlalu lama di luar, gue takutnya bosen juga di luarnya kalau sampai terlalu lama ya. Jadi gue selesaikan sebisa gue aja ya guys. Ya itu yang udah gue hancurkan. Kalian tinggal lihat nanti tiba-tiba udah mau rapi aja ya guys. Tunggu deh sampai jam 12 tepat guys ya. Kita hancurkan dulu beberapa pangkal kayu ini yang lapuk-lapuknya aja guys. Nah sekarang udah jam 12, tunggu ya guys. Nah udah guys, sekarang ini jam 3 ya, dan ini kayu terakhir mungkin guys, karena tadi tuh gue tuh ngambilnya satu-satu gini guys, karena tasnya penuh, jadi gue ngambilnya satu persatu seperti ini. Dan sayang banget bakalan banyak makan waktu, jadi gue skip aja tadi ya guys, biar ya, tapi itu yang masih bolong-bolong masih ada sih guys, cuman sepertinya gak akan keburu guys. Jadi gue jam 4 sore deh gue masuk aja dalam rumah ya, dan pastinya Zack nggak akan ada karena gue masuk rumah jam 4, tapi nanti pasti sama Zack akan diambil juga sih guys barangnya, cuman gue nggak akan berkomunikasi lagi sama Zack gitu ya. Dan nanti deh di hari Seninnya atau di gamenya di tanggal 27 nya pasti gue akan ngobrol lagi ya. Cek dulu cuaca guys. Oh ternyata masih turun salju ya, kenapa ini mau masuk musim spring malah turun salju terus guys. Ya baik, gue cek acara ya. Star One Sport Battle, volleyball versus dodgeball. Bagaimanapun kerasnya spike, bola tetap terpukul dan keluar area lapangan. Dan kebalikannya, jika pemain tidak memukul seseorang dengan bola, maka bolanya akan jatuh keluar lapang lagi. Akhirnya dodgeball menang dari permainan bagus volleyball itu. Oh selesai guys, gitu aja. Oh gue kira ada carain, udah nanti aja deh, nggak usah lihat hari itu ya. Oke, nah sekarang gue simpan aja dulu barang-barang yang tadi udah gue beli di supermarket. Karena kalian lihat tuh, nah tasnya bener-bener penuh guys. Sedangkan kalau mau nyusun kayu, sebisa mungkin tasnya harus bener-bener kosong. Biar nanti kayunya itu bisa diambil banyak gitu. Nggak, tadi gue ambilnya satu persatu, itu sangat makan waktu dan sangat boring ya gue rasa ya. Jadi ya gue skip aja deh di bagian itunya guys. Tapi ya nggak apa, karena udah dilanjut lagi ya guys. Dan tadi yang masih bolong-bolongnya karena nggak keburu waktunya guys, jadi gue membuat nanti di minggu depan aja ya. Oke, terima kasih juga Popuri, aku juga bahagia ya. Oke guys, kita langsung aja deh tulis dalam diri lalu tidur ya guys.
Oke semuanya, gue udah siap episode hari ini. Cukup sampai di sini dulu. Ini tunggu ini kesian bayinya nangis guys. Oke ya, nanti gue sambung lagi ya guys. Dan nanti pasti akan ketemu lagi sama gue di hari Senin. Senin tuh tanggal 8 kali ya guys. 8 Desember 2025 guys. Tapi dari gamenya itu ada di tanggal 27 musim winter, dan di sana sepertinya bangunan hotel sudah rampung dibuat ya guys. Pokoknya tungguin aja di next episode, gue yakin akan lebih seru juga ya guys. Makasih. Oke semuanya, terima kasih yang udah nonton video gue. Kalian jangan lupa like, comment, subscribe, share, dan tekan juga tombol loncengnya ya. Oke, gue pamit. Bye-bye.